Nah, ekonomi syariah bukan hanya tentang uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa ekonomi, selamat datang di video part 2 saya mengenai praktik ekonomi syariah dan peluang serta tantangannya. Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Ekonomi syariah bukan sekedar alternatif, tetapi juga solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Hari ini kita akan membahas secara lengkap tentang apa itu ekonomi syariah, bagaimana perbankan syariah berperan di Indonesia, keunggulan yang ditawarkan, peluang besar yang menanti, hingga tantangan yang harus dihadapi. Mari kita mulai. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai utama seperti keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Sistem ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan semua pihak, mencegah penindasan, dan mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil dan lebih merata. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi yang pertama adanya larangan riba atau tidak diperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi keuangan. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Setiap pihak yang terlibat harus memahami dan menyetujui syarat-syarat transaksi. Yang ketiga, adanya larangan darat atau ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi harus dihindari. Yang keempat, kehalalan produk. Produk dan layanan yang diperdagangkan harus halal sesuai syariat-syariat Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, prinsip-prinsip ini telah diterapkan dalam perdagangan di Madinah, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah dasar utama yang menjadi fondasi dari ekonomi syariah. Nah, yang kedua yaitu praktik ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia, praktik ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada perbankan saja. Sistem ini telah menyentuh berbagai sektor kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama tentu saja ada perbankan syariah, yaitu lembaga seperti Bank Syariah Indonesia, BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, hingga Vintage Syariah. Yang kedua ada pasar halal atau industri makanan, minuman, kosmetik, hingga fashion halal yang terus berkembang hingga kini. Yang ketiga ada koperasi syariah. Koperasi syariah mendukung pemberdayaan ekonomi mikro dan UMKM. Dan yang keempat ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf, mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Nah, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, aset perbankan syariah terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah. Nah, yang ketiga ada keunggulan ekonomi dan perbankan syariah. Nah, kenapa sih ekonomi dan perbankan syariah semakin diminati? Nah, berikut adalah keunggulan utamanya. Yang pertama, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semua produk dan layanan sesuai dengan syariat, memberikan ketenangan batin
bagi umat muslim. Namun tentu saja bukan hanya umat muslim teman-teman, semua kalangan juga bisa. Yang kedua ada konsep bagi hasil. Nah, dalam transaksi seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dan tentu saja ini menciptakan rasa keadilan. Yang ketiga ada keberlanjutan ekonomi, menghindari spekulasi dan riba, membantu menciptakan stabilitas ekonomi. Yang keempat, etika bisnis yang tinggi. Etika bisnis yang tinggi mengedepankan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam semua transaksi. Misalnya, seorang pelaku UMKM di Bandung menggunakan pembiayaan syariah untuk mengembangkan bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Ia tidak terbebani bunga tinggi dan bisa fokus pada pertumbuhan usahanya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peluang besar Bank Syariah Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Beberapa faktor pendukungnya adalah yang pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 87% pendukungnya beragama Islam. Indonesia adalah pasar utama produk dan layanan berbasis syariah. Yang kedua, dukungan dari pemerintah. Regulasi yang mendukung seperti penggabungan bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat yang mulai meningkat. Banyak generasi muda yang kini lebih peduli pada produk halal dan yang berbasis syariah. Yang keempat, potensi pasar halal global. Industri halal global bernilai triliunan dolar dan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama. Selain itu, pengelolaan peluang wakaf produktif. Nah, wakaf produktif juga membuka peluang besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Jika dikelola secara optimal, wakaf dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi tanpa ketergantungan pada utang. Segmen selanjutnya akan kita bahas mengenai tantangan bank syariah di Indonesia. Nah, meskipun memiliki banyak peluang, bank syariah juga menghadapi tantangan besar. Seperti yang pertama, literasi keuangan yang rendah. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang kedua, kompetisi yang ketat. Bank konvensional seringkali menawarkan suku bunga lebih rendah, menarik nasabah yang pragmatis. Yang ketiga, kurangnya inovasi teknologi. Bank syariah perlu mempercepat digitalisasi untuk menarik generasi muda. Yang keempat, keterbatasan SDM. Tenaga ahli di bidang syariah masih terbatas, sehingga perlu pelatihan yang lebih intensif. Nah, namun teman-teman, tantangan ini tidak berarti hambatan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, solusi tentu saja dapat ditemukan. Menurut survei OJK, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu sekitar 8,93% pada 2022. Ini menjadi tantangan besar bagi bank syariah untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat yang masih sangat awam. Segmen selanjutnya akan kita bahas mengenai masa depan ekonomi syariah Indonesia. Melihat perkembangan saat ini, masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangat cerah. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama di industri halal global, menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkah. Untuk memperkuat posisinya, Indonesia juga perlu menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk investasi,
penelitian, maupun pertukaran teknologi di sektor syariah. Nah, teman-teman, kita masuk ke segmen ketujuh, yaitu studi kasus sukses bank. Sebagai contoh, seorang pengusaha fashion muslim di Jakarta mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia untuk memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Dengan skema mudharabah, ia dapat berbagi keuntungan secara adil dengan pihak bank tanpa terbebani bunga yang tinggi. Ekonomi syariah bukan hanya tentang transaksi, tetapi tentang membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera. Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin, tetapi keberhasilannya juga tergantung pada kita semua. Jadi, apa pendapat kalian tentang ekonomi syariah di Indonesia? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta share video ini agar semakin banyak yang teredukasi.